Oke guys, balik lagi sama gua. Kali ini kita akan bahas saham Good Company PT United Tractor. Yang saat ini mereka memiliki 99 anak perusahaan dengan jumlah karyawannya saat ini mencapai lebih dari 37.000 karyawan. Sangat banyak sekali. Dan UNTR ini juga adalah anak usaha dari PT Astra International. Salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia. Dengan jaringan dan layanannya itu menjangkau berbagai industri dan multisektor. Oke, supaya kita tahu betul dengan emiten UNTR ini, dan supaya juga kita tahu seberapa besar kemampuan mereka dalam mencetak laba, maka langsung saja di awal video ini kita akan mulai dengan data riwayat kinerjanya sejak 10 tahun terakhir. Kita akan cek mulai dari data omset atau laba pendapatannya. Oke, di sini bisa kita lihat kalau omset yang mampu mereka hasilkan pada tahun 2022 dan tahun 2023 itu sangat besar sekali ya. Bahkan omset tahun 2022 itu naik 56% dari omset tahun 2021 yang mencapai sebesar 123 triliun. Sedangkan untuk tahun 2023, omset yang mereka hasilkan bertambah besar, mencapai 128 triliun atau naik sekitar 5 triliun dari laba pendapatan tahun 2022. Oke, di sini bisa kita lihat kalau omset UNTR dalam kedua tahun itu menjadi torehan rekor omset tertingginya ya, sejak 10 tahun terakhir. Sebelumnya omset UNTR ini tidak pernah mengalami kenaikan setinggi itu ya. Memang kalau kita lihat, sejak dari tahun 2017 omsetnya sudah mulai mau ada peningkatan. Di sini bisa kita lihat, tahun 2016 omset UNTR ini sekitar 45 triliun. Lalu naik cukup signifikan mencapai 44% di tahun 2017. Dan kemudian omsetnya naik lagi sebesar 32% di tahun 2018. Sedangkan omset tahun 2019 tidak ada peningkatan ya. Jika dibanding tahun sebelumnya, masih di kisaran 84 triliun. Dan untuk tahun 2020, omsetnya justru mengalami penurunan sekitar 28% dari tahun sebelumnya. Ini dikarenakan terjadinya penurunan penjualan dan penurunan kinerjanya di tahun tersebut yang disebabkan oleh dampak terjadinya wabah virus corona yang memang saat terjadi wabah virus tersebut membuat banyak usaha bisnis di berbagai sektor menjadi melambat dan UNTR ini juga terkena dampaknya. Sedangkan untuk tahun 2021 kinerjanya mulai membaik ya, mulai pulih dari serangan wabah Covid. Saat dimana di tahun 2021 itu masih banyak usaha bisnis mengalami pelambatan kinerja bahkan kehancuran, UNTR ini justru sudah bisa bangkit. Bahkan omsetnya naik 33% di tahun tersebut. Ini membuktikan kalau UNTR ini adalah perusahaan yang resilient ya, karena cepat pulih dari krisis yang melanda. Oke, itu tadi adalah data omset yang mampu dihasilkan oleh UNTR ya, yang mana omset tahun 2020 menurun karena adanya wabah Covid dan itu sangat berdampak pada bisnis yang dijalaninya. Sedangkan untuk omset tahun 2022 dan tahun 2023 naik sangat tinggi sekali ya, dikarenakan adanya dorongan laba pendapatan dari berkah kenaikan harga batu bara yang melambung tinggi. Saat itu harga batu bara tinggi sekali ya, dan juga volume produksi batu baranya yang juga mereka tingkatkan. Oke, tapi sekarang ceritanya berbeda. Harga batu bara di tahun 2024 ini sudah turun cukup dalam jika dibandingkan dengan harga batu bara tahun 2022 maupun harga rata-rata batu bara tahun 2023. Itu artinya besar kemungkinan laba UNTR untuk tahun buku 2024 ini secara full year akan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan laba keseluruhan secara full year tahun 2022 maupun tahun 2023. Dan itu pasti akan berdampak pada harga sahamnya ya. Oke, sebelum kita bahas mengenai harga sahamnya, penting untuk kita cek terlebih dahulu data riwayat NPM-nya, laba bersihnya, yang mampu dihasilkan emiten ini dari tahun 2014 sampai kuartal 2 tahun 2024 ini. Oke, di sini kalau kita lihat riwayat NPM-nya turun naik ya. NPM terkecilnya itu terjadi di tahun 2015 di angka 7,81%. Tapi sudah cukup lama sekali ya. Jadi saya rasa NPM-nya untuk tahun-tahun ke depan tidak akan sekecil itu lagi. Mengingat UNTR ini juga sudah banyak mengalami perkembangan. Dan NPM tertingginya itu ada pada tahun 2022 sebesar 16,99%.
Sedangkan pada kuartal 2 tahun 2024 ini NPM-nya di angka 14,78%. Jadi itu ya data riwayat NPM-nya. Average atau rata-rata NPM-nya sejak dari tahun 2014 sampai kuartal 2 tahun 2024 ini itu di kisaran 13% per tahunnya. Jadi kemungkinan besar NPM yang mampu dihasilkannya di tahun 2024 ini saya rasa juga tidak akan jauh dari besaran perolehan NPM rata-ratanya selama 10 tahun terakhir ya, yaitu di kisaran 13%. Bahkan bisa sangat mungkin NPM-nya untuk 2-3 tahun ke depan itu masih di kisaran 13%. Dan ini adalah data riwayat laba bersih yang mampu dihasilkan UNTR secara year on year sejak tahun 2014 sampai tahun 2023. Kalau kita lihat, sejak dari tahun 2015, laba bersihnya ini sudah on the track ya. Kinerjanya sudah terus mengalami peningkatan. Hanya saja tiba-tiba ada wabah Covid di tahun 2020. Dan itu cukup mengguncang perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri. Yang akhirnya membuat banyak usaha bisnis mengalami pendapatan yang turun drastis. Termasuk UNTR ini juga terkena dampaknya. Tapi begitu masuk tahun 2021, kinerja UNTR ini sudah mulai pulih ya. Alhasil dia bisa mencatatkan laba sebesar 10 triliun di tahun 2021 itu. Artinya, PT United Tractor ini tergolong emiten yang tangguh dan cepat pulih ya dalam menghadapi gejolak ekonomi. Sedangkan untuk labanya di tahun 2022 dan tahun 2023 itu menjadi sejarah baru ya bagi UNTR, di mana labanya mencapai rekor tertingginya. Yang mana di tahun 2022 dan tahun 2023 itu, kenapa labanya bisa naik tinggi? Karena saat itu terjadi pelonjakan harga batu bara dunia yang sangat tinggi, yang akhirnya menjadi pendongkrak labanya sehingga naik sangat signifikan. Tapi sekarang ceritanya berbeda ya. Harga batu bara sudah turun sehingga menyebabkan laba kuartal 1 dan kuartal 2-nya juga mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dan besar kemungkinan secara kuartalan laba kuartal 3 dan 4-nya untuk tahun 2024 ini juga akan mengalami penurunan dari laba tahun sebelumnya yang disebabkan oleh penurunan harga batu bara. Oke, dan ini adalah data histori ROE-nya sejak 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat, riwayat ROE-nya tergolong cukup besar ya. Hanya pada tahun 2015 dan tahun 2020, ROE-nya tergolong kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Di sini bisa kita lihat, kalau kinerja ROE-nya sejak tahun 2016, itu sudah mulai ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Hanya terhambat di tahun 2020 dan masa pemulihan di tahun 2021. Kita bisa lihat, ROE-nya tahun 2022 itu sebesar 23%. Dan tahun 2023 itu sebesar 24%. Jadi saya rasa kinerja ROE-nya untuk tahun 2024 ini tidak akan jauh dari angka 20%. Oke, jadi itu ya gambaran singkat dari kinerja ROE-nya. Dan ini adalah riwayat pertumbuhan ekuitasnya sejak 10 tahun terakhir. Kita bisa lihat, sejak dari tahun 2014 sampai tahun 2022, ekuitasnya terus mengalami pertumbuhan ya. Bahkan di tahun sulit seperti tahun 2020 saja, ekuitasnya masih tetap bisa bertumbuh. Itu artinya, kalau UNTR ini adalah sebuah perusahaan yang sangat profitable dan tata kelolanya sangat baik, sehingga mereka mampu menghasilkan pertumbuhan ekuitas secara kontinus. Dan itu sangat-sangat bagus ya, jika uang kita berada di dalam sebuah emiten yang ekuitasnya terus bertumbuh, karena value-nya juga pastinya akan naik. Sedangkan untuk ekuitas di tahun 2023, memang sedikit ada penurunan ya jika dibandingkan tahun 2022. Ini dikarenakan UNTR membagikan seluruh laba bersihnya untuk tahun 2022 itu menjadi dividen, yang akhirnya membuat ekuitasnya sedikit ada penurunan. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini kita lihat memang ekuitas UNTR ini terus bertumbuh ya. Dan itu memang sangat-sangat baik. Hanya saja, pertumbuhannya secara year on year sejak 10 tahun terakhir menurut saya tidak begitu besar banget. Kecuali pertumbuhan ekuitasnya tahun 2018 yang mengalami kenaikan sebesar 20%. Dan juga pertumbuhan ekuitasnya pada tahun 2022 yang juga mengalami kenaikan cukup tinggi, mencapai 24%. Jadi, jika diambil rata-rata pertumbuhan ekuitasnya sejak 10 tahun terakhir, sampai kuartal 2 tahun 2024 ini, itu hanya sekitar 12%. Ya, masih cukup lumayan besar lah ya. Oke, jadi itu ya,
gambaran data dari pertumbuhan ekuitas UNTR sejak tahun 2014 hingga kuartal 2 tahun 2024 ini. Oke, dan ini adalah data liabilitasnya. Bisa kita lihat sejak tahun 2014 sampai kuartal 2 tahun 2024 ini, ekuitasnya secara year on year masih lebih besar jika dibandingkan dengan beban hutang yang harus mereka tanggung setiap tahunnya. Dan itu sangat bagus ya, tentunya sangat-sangat baik. Karena jika sebuah emiten beban hutangnya besar, maka labanya bisa habis hanya untuk membayar hutang. Dan UNTR ini telah membuktikan dengan kinerjanya yang baik dan tata kelola yang bagus, mereka bisa menghasilkan profit margin yang besar dan juga bisa secara kontinus menghasilkan pertumbuhan ekuitas. Kecuali tahun 2018 ya, beban hutangnya lebih besar daripada ekuitasnya. Tapi setelah itu ekuitasnya selalu lebih besar daripada liabilitasnya. Oke, dan saat video ini dibuat, debt equity ratio-nya sebesar 89,13%. Cukup besar, tapi ini masih aman ya. Kita bisa lihat, posisi neraca keuangannya pada kuartal 2 tahun 2024 ini menunjukkan neraca keuangan yang aman dan sehat. Di sini kita lihat ekuitasnya pada posisi 91,39 triliun. Liabilitasnya 79,85 triliun. Aset lancarnya 70,53 triliun, kas dan setara kasnya 27,18 triliun, sedangkan hutang jangka pendeknya di angka 46,34 triliun. Jadi neraca keuangannya sangat-sangat baik ya. Aset lancarnya masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan beban hutang jangka pendeknya. Dan uang kasnya juga berlimpah. Itu artinya tidak ada kemungkinan UNTR akan mengalami gagal bayar. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan harga sahamnya. Kalau kita lihat, backstory price performance-nya ini atau pergerakan harga sahamnya ini memiliki volatilitas yang sangat liar sekali ya. Seperti roller coaster. Naik turunnya tajam banget. Jadi sangat perlu kehati-hatian, perlu analisa yang mendalam, serta strateginya juga harus jelas. Dan tentunya juga harus menerapkan margin of safety yang baik dalam memutuskan pembelian sebuah saham, apalagi saham yang volatilitas pergerakan harganya sangat tajam seperti ini. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau mau masuk di saham ini di saat harganya relatif murah, bukan malah saat harganya sedang tinggi. Oke, saat video ini dibuat harga sahamnya pada posisi 25.650 per lembar ya. Kalau kalian tertarik dengan saham UNTR ini untuk investasi dalam jangka 5 tahun ke depan, harga 25.650 ini menurut saya belum relatif murah. Karena kita tahu emiten ini tergolong saham siklikal, yang mana pendapatannya sangat bergantung pada demand penjualan ala-ala berat serta harga komoditas. Karena memang dia punya exposure pada bisnis tambang batu bara, tambang emas, dan nikel. Jadi, kalau harga komoditas naik seperti contoh batu bara yang harganya naik tinggi di tahun 2022, maka dia bisa mendapatkan laba yang sangat besar. Dengan labanya yang besar, maka pastinya akan membuat harga sahamnya juga ikut tergerek naik. Kita lihat, kenaikan harga sahamnya di tahun 2022 itu bahkan mencapai 95% dari harga terendahnya di tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2023, walaupun harga batu bara sudah turun dari harga rata-rata tahun sebelumnya, tapi tetap masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga rata-rata batu bara pada tahun 2021 ke bawah. Kita lihat, harga rata-rata batu bara di tahun 2023 itu masih sekitar 173 US dollar per ton. Jadi masih cukup tinggi. Ditambah lagi dengan volume produksi batu bara yang terus mereka tingkatkan. Dari yang tadinya 116 juta ton di tahun 2022 menjadi 128,9 juta ton di tahun 2023. Hasilnya, laba mereka di tahun 2023 itu masih tetap besar, hampir menyamai laba tahun 2022. Dan tentunya ini membuat harga sahamnya pun juga masih tinggi. Saat itu harga sahamnya masih bisa menyentuh di harga 31.700 per lembar. Memang tidak memang belum bisa kembali lagi ke harga tertingginya ya di tahun 2022 yang mencapai 36.200. Ya karena memang harga batu baranya juga sudah turun. Dan karena faktor sentimen dari penurunan harga batu bara itulah yang membuat harga sahamnya di tahun 2024 ini sempat jatuh ke harga 21.100 per lembar. Jadi walaupun harga sahamnya sekarang mulai naik lagi
dari harga terendahnya di tahun 2024 ini, tapi kayaknya akan sulit jika di tahun ini harga sahamnya bisa kembali lagi ke harga 36 ribuan seperti tahun 2022. Bahkan saya rasa untuk naik ke harga 31 ribuan saja untuk tahun ini sepertinya juga sangat sulit. Yaitu tadi, karena sentimen harga sahamnya mengikuti sentimen bisnisnya. Jadi ya kalau harga komoditas turun begini, ya maka labanya ikut turun dan membuat harga sahamnya pun juga ikut turun. Oke, jadi itu ya, karena emiten WNTR ini tergolong saham siklikal, maka laba yang dihasilkan setiap tahunnya bisa mengalami kenaikan yang cukup besar, tapi juga bisa mengalami penurunan laba yang juga cukup dalam. Dan itu pasti akan mempengaruhi performa atau pergerakan harga sahamnya. Oke, sekarang kita cek valuasinya. Harga WNTR saat ini pada posisi 25.650 per lembar dengan rasio PI-nya 5,02 kali dan PBP-nya 1,11 kali. Kalau kita lihat, rasio PI-nya saat ini tergolong rendah untuk saham sebagus WNTR ini jika dilihat dari ekuitasnya yang terus bertumbuh, ditambah lagi beban hutangnya juga tergolong kecil, serta neraca keuangannya juga sehat, dan uang kasnya juga banyak, dan mereka rutin serta royal membagikan dividen. WNTR ini bisnisnya juga masih tergolong cerah. Bahkan mereka sampai sekarang masih terus melakukan ekspansi untuk pengembangan bisnisnya. Oke, sekarang kita lihat rata-rata PI rasionya selama 10 tahun berjalan itu berada pada rasio di atas 12 kali. Sedangkan saat ini ditawarkan hanya 5,02 kali. Jadi itu sudah sangat rendah sekali ya. Dan PBP-nya juga sudah tergolong murah. Saat ini PBP-nya hampir menyentuh level PBP terendahnya saat tahun 2020. Padahal laba bersihnya sudah menyentuh pencapaian hingga 21 triliun. Sedangkan tahun 2020 itu laba bersihnya hanya 6 triliun. Jadi pencapaian labanya sudah sangat jauh sekali. Sedangkan PBP-nya hampir menyamai saat labanya hanya sekitar 6 triliun di tahun 2020 itu. Kita lihat rata-rata PBP-nya selama 10 tahun berjalan berada pada rasio 1,72 kali, bahkan mendekati 2 kali. Sedangkan saat ini PBP-nya hanya 1,11 kali. Jadi secara rasio PER dan PBP sudah tergolong murah. Tapi secara earning power menurut saya harusnya bisa lebih murah lagi. Sekali lagi ya, ini menurut saya harusnya harga sahamnya bisa lebih murah lagi. Tapi kalau mau masuk di harga sekarang, menurut saya dalam jangka pendek sepertinya dia bisa naik ke harga 28 ribuan. Tapi setelah itu akan mengalami koreksi lagi, kemungkinan akan mengalami koreksi lagi. Jadi kalau niatnya untuk investasi dalam jangka panjang sekitar 5 tahun ke depan, masuk di harga sekarang saya rasa tidak masalah. Karena memang secara rasio PER dan PBP sudah murah. Ditambah lagi, kinerja ekuitasnya bagus, terus bertumbuh. Bahkan pada tahun sulit 2020 saja, ekuitasnya tetap bertumbuh. Itu sangat baik sekali ya. Tapi tetap saja, saya sarankan masuknya bertahap saja, supaya jika nanti harganya turun, bisa beli lagi di harga bawah. Oke, kalau kita hitung rata-rata pertumbuhan ekuitasnya sejak tahun 2014 sampai kuartal 2 tahun 2024 ini itu sekitar 13% ya. Jadi kalau 5 tahun ke depan rata-rata pertumbuhan ekuitasnya 10% saja, kita ambil hanya 10%, bukan 13%. Maka pada tahun 2028 nanti, posisi ekuitasnya sudah mencapai sekitar 126 triliun dari posisi ekuitasnya tahun 2023 kemarin. Itu artinya BPPS-nya atau book value per share-nya sudah berada pada kisaran 34 ribuan per lembar. Jadi kalau nanti di tahun 2028 itu harganya naik sampai 33.000, maka BBP-nya hanya 0,9 kali. Masih di bawah 1 kali. Jadi masih di bawah harga wajarnya, tidak ketinggian. Itu artinya besar kemungkinan saat BPPS-nya mencapai 34 ribuan, harga sahamnya bisa naik lebih dari 33.000 per lembar. Dan kalau ditanya lalu bagaimana dengan PI rasionya? Kalau harganya sudah naik ke 33 ribuan. Sekarang coba kita lihat lagi. Labanya tahun 2018 dan 2019 sudah mencapai 11 triliun.
dan labanya tahun 2022 dan 2023 itu bahkan sudah mencapai 20 triliun. Kita tahu kalau UNTR ini sampai sekarang masih terus ekspansi. Jadi, kalaupun laba bersihnya di tahun 2028 itu kita ambillah hanya 15 triliun, maka P/E ratio-nya hanya 8 kali. Jadi masih di bawah 10 kali. Jadi masih di bawah harga wajarnya atau masih di harga wajarnya. Oke, jadi itu ya, kelihatan jelas kalau UNTR ini masih sangat menarik untuk dikoleksi. Karena ya tadi, selain ekuitasnya yang terus bertumbuh, rasio PER dan PBP-nya juga murah. Ditambah lagi mereka rutin dan royal membagikan dividen. Dengan payout ratio yang juga cukup besar. Jadi semakin bertambah menarik. Tapi sekali lagi ya, menurut saya harusnya harganya bisa lebih murah lagi. Dan harga relatif murahnya itu menurut saya saat harganya turun ke 22.100 per lembar. Itu untuk harga relatif murahnya ya. Sedangkan untuk best price-nya menurut saya itu di harga 17.000 per lembar. Jadi kalau niatnya investasi jangka panjang, masuknya bertahap saja. Gunakanlah money management yang baik. Karena kalau bisa dapat di harga 17 ribuan maka akan jauh lebih baik. Dikarenakan bisa saja price-nya jatuh ke harga 17 ribuan per lembar. Kita nggak tahu kapan, tapi kemungkinan itu ada. Mengingat UNTR ini adalah saham siklikal. Jadi sangat penting untuk kita menerapkan margin of safety yang baik supaya bisa memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir segala risiko kerugian. Dan harga 17.000 per lembar ini menurut saya sudah bisa menjadi margin of safety yang cukup maksimal di saham UNTR ini. Oke, jadi itu ya. Kalau untuk best price-nya dan kalau ditanya bagaimana dengan prospek bisnisnya ke depan, untuk prospek masa depannya, saya rasa UNTR ini masih sangat menjanjikan ya, mengingat UNTR ini masih terus melakukan ekspansi untuk pengembangan bisnisnya. Bahkan untuk tahun 2024 ini, UNTR menganggarkan belanja modal sangat besar sekali untuk 5 bisnisnya, mencapai 21 triliun. 3 triliun lebih besar daripada anggaran capeknya tahun 2023 kemarin, yang mencapai 18 triliun. Dan capek jumbo yang disiapkan UNTR ini sebagian besarnya akan digunakan untuk segmen kontraktor pertambangan. Jadi sekitar 18 triliun akan digunakan untuk segmen kontraktor penambangan dan pertambangan batubara. Lalu sekitar 1,8 triliun untuk segmen pertambangan emas dan sisanya untuk lini bisnisnya yang lain. Menurut saya ini investasi UNTR yang sangat bagus ya, karena dua lini bisnisnya itu, kontraktor penambangan dan tambang batubara itu memang masih menjadi penyuplai laba terbesarnya ketimbang lini bisnisnya yang lain. Yang harapannya dengan dia menggelontorkan dana sebesar itu akan tetap bisa menjaga laba yang dihasilkan dari kontraktor penambangan dan tambang batubara supaya tetap besar. Bahkan harapannya supaya dia juga bisa meningkatkan labanya untuk tahun-tahun berikutnya. Nanti ya kita lihat saja dengan dana sebesar itu harusnya bisa menjadi katalis positif untuk perkembangan bisnis UNTR ke depannya. Oke, dan saat ini juga di Indonesia sedang banyak banget pembangunan infrastruktur dan kedepannya seiring pertumbuhan ekonomi pastinya akan bertambah banyak. Terutama untuk pembangunan sebuah kota impian yang ada di Pulau Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota negara yang baru. Dan saya rasa ini bisa menjadi peluang besar bagi UNTR untuk bisa cuan besar ya dari penjualan alat-alat berat konstruksi. Karena kita tahu UNTR ini adalah market leader di industri alat berat. Tentu ini akan menjadi sebuah opportunity yang sangat besar untuk UNTR bisa ningkatin laba pendapatannya. Oke, dan UNTR juga sudah masuk ke bisnis energi baru terbarukan ya. Kita lihat dunia sedang bertransisi dari pemakaian energi fosil ke energi baru terbarukan. Dan untuk melakukan transisi itu, maka salah satunya dibutuhkan komoditas mineral yang namanya nikel untuk pembuatan baterai. Karena nikel ini punya kelebihannya tersendiri. Dia high energy atau bisa menyimpan daya energi dalam jumlah yang besar. Dan UNTR sudah mengambil bagian sebanyak 19,99% kepemilikan saham di Nikel Industry Limited. Yang tujuan mereka nggak tanggung-tanggung ya, menjadi produsen baterai terbesar di dunia. Oke,
Dan UNTR ini juga sudah menjadi pengendali ya dari perusahaan geotermal atau panas bumi, yaitu PT Suprime Energy Sriwijaya dengan kepemilikan saham sebanyak 40,47%. Jadi untuk jangka panjang sepertinya UNTR ini masih sangat menjanjikan ya. Tapi balik lagi, UNTR ini adalah bisnis siklikal. Itu artinya bisa saja ke depannya nanti pertumbuhan labanya akan mengalami pendapatan yang turun naik yang cukup signifikan. Jadi tetap gunakanlah money management yang baik. Oke ya, mungkin itu saja analisa dari saya. Video ini saya buat bukan untuk ajakan menjual atau membeli saham ini atau saham tertentu ya. Ini cuma analisa, hanya pemikiran dari kami pribadi. Segala keputusan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke, thank you guys. Semoga bermanfaat.